Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf panitia, sudah disiapin kursi sama meja. Saya suka yang berdiri-berdiri. Kenapa ketawa Pak? Maksudnya kalau saya juga ceramah berdiri lebih leluasa dan lebih komunikatif, lebih akrab. Betul? Jadi mohon maaf, boleh saya berdiri? Jadi bukan hanya Bapak aja yang biasa berdiri, saya juga biasa berdiri Pak. Ibu, mau ditambah rizkinya? Mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau tambah anaknya? Kalau bapak mau ditambah istrinya? Kenapa saya menawarkan tersebut? Karena di dalam mengucapkan atau menjawab salam bukan hanya sekedar satu tradisi atau satu adab dalam kita bermuamalah, tetapi mengucapkan atau menjawab salam adalah sebagai ladang untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sedang diskusi dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda ini mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah dan sahabat menjawab Waalaikumsalam. Pemuda itu duduk gabung dengan sahabat yang lain, dan Rasulullah mengatakan kepada pemuda yang baru datang, la asyraf, bagi tak 10 pahala dengan mengucapkan Assalamualaikum. Tidak lama kemudian pemuda yang kedua datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahannya warahmatullah. Pemuda itu pun gabung dengan sahabat yang lain, dan Rasulullah mengucapkan kepada pemuda yang kedua, la isyrud, bagi tak 20 pahala. Tidak lama kemudian ada pemuda ketiga datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Pemuda itu pun gabung dengan sahabat yang lain, dan Rasulullah mengatakan kepada pemuda yang ketiga, la salasun, bagi tak 30 pahala. Jadi dari riwayat ini kita bisa tarik kesimpulan, Assalamualaikum dapat 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa pahala? 30 pahala. Masya Allah. Semakin sering kita ucapkan salam, semakin lengkap salam kita, semakin banyak pahala yang bisa kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tawarkan lagi, mohon maaf kepada ibu dan bapak, mau ditambah 30 pahala lagi, mau? Yakin mau? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jangan ada dusta di antara kita. 30 pahala atau 30 juta? Kita pilih yang pasti dulu ya Pak ya. 30 juta belum pasti. Kata orang Bugisnya depa manasa. Tapi kalau 30 pahala manasa pasti, karena Rasulullah yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasulullah ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita, tapi semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam bisa masuk surga. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun
walau karihal munafiqun basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pengurus DKM Masjid Raya Baruga dan juga panitia yang qadarullah, alhamdulillah dengan izin Allah, biiznillah saya pribadi diperkenankan untuk bisa sama-sama sharing, sama-sama kita belajar dan mengkaji tentang Rasulullah, sama-sama kita lebih mengenal lebih dalam lagi sosok Rasulullah. Mudah-mudahan semakin kita mengenal kepada Rasulullah, mudah-mudahan akan semakin cinta kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena jaminannya kata Rasulullah, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama di surganya Allah. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah, walaupun kita berbeda level, berbeda tingkatan, minimal kita satu kompleks dengan Rasulullah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kata Bapak Ketua DKM dari Pindrang, katanya ada jamaah yang rindu dengan bahasa Bugis. Kalau saya sudah ceramah bahasa Bugis, Pak Ketua angkat tangan. Karena memang tania ugi, laki uji ugi. Suami saya yang Sulawesi, orang Pindrang. Kalau saya aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak menyesal mengundang saya ini. Tapi mohon maaf, jadi kalau ceramah suruh bahasa Ugi, depa mancani bicara Ugi, tapi nariko cede mancai cede. Jadi mungkin ada sedikit, tapi saya juga di sini mungkin tidak Bugis semua. Ada orang yang bukan Bugis, ada orang Jawa di sini. Ada. Masya Allah banyak. Jadi ya kita dengan bahasa yang secara umum saja, dengan bahasa Indonesia, walaupun nanti angka cede, angka cede. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memang sudah disetting oleh Allah, sudah di-planning oleh Allah, bahkan sosoknya Rasulullah ini sudah dikenalkan jauh sebelum beliau dilahirkan ke dunia ini. Bahkan semenjak manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Mohon maaf, manusia pertama siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika Nabi Adam tinggal sendirian di surga, lalu Allah pun menyiapkan sosok pendamping Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Lalu mereka dinikahkan oleh Allah. Menurut satu riwayat, maharnya itu adalah bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar satu peraturan dari Allah, di dalam Al-Quran kita mungkin Bapak sudah familiar ceritanya, kisahnya, bahwa Nabi Adam dipersilakan oleh Allah, ya Adam, ya Hawa, silakan kamu makan, silakan kamu minum, silakan kamu berbuat seenak kamu, semau kamu, elok tak, mau apapun silakan di surga ini. Tapi pesan saya kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon, kata Allah. Tapi ternyata karena rayuan iblis, sehingga dengan iming-iming Adam, Hawa, kamu mau gak abadi di surga ini? Kalau mau abadi di surga, makan itu buah yang ada di pohon itu. Kata Nabi Adam, Allah melarang untuk
singgoda. Kan secara logika dekati aja pohon gak boleh, apalagi makan buahnya. Tapi karena Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa ingin kekal di surga, maka tergiur dimakan itu buah yang dilarang untuk didekati pohonnya, maka dikatakan dikenal dengan buah khuldi. Artinya khuldi ini keabadian. Karena yang diiming-iming apa? Biar abadi, biar selamanya di surga. Makan buah, Masya Allah, melanggar perintah Allah. Ketika melanggar perintah Allah, Nabi Adam sadar, dan Nabi Adam pun memohon ampun kepada Allah. Seraya apa? Astagfirullah, ditawassul Muhammad. Kata Nabi Adam, saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan bertawassul menyebut nama Muhammad Rasulullah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Dan kamu bertawassul meminta ampun dariku dengan menyebut nama Muhammad, emang kamu kenal Muhammad?" Kata Nabi Adam, "Saya tidak kenal Allah Muhammad." Lalu kenapa engkau mohon maaf bertawassul kepada Muhammad yang mohon maaf notabene kamu tidak kenal dia? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? "Ya Allah, ketika engkau ciptakan saya, wa nafahtah ruhi, lalu engkau hembuskan ruh ke dalam jasad saya, farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku, ketika aku melihat, mohon maaf di bawah arsy ya Allah, aku melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Saya tidak kenal sosok Muhammad, saya tidak tahu apa itu Muhammad, saya tidak mengenal seperti apa itu Muhammad, tapi saya yakin di dalam hati saya nama yang berdampingan dengan namaku ya Allah pastilah sesuatu yang sangat mulia dan tinggi derajatnya. Maka saya bertawassul kepadamu dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ini belum diciptakan, tapi apa? Nabi Adam sudah mengenal, walaupun secara gambarnya tidak tahu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika menciptakan, merenovasi Ka'bah, berdiri di makam Ibrahim yang sekarang kita kenal makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim dengan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Lalu di situ mohon maaf Nabi Adam selesai merenovasi Ka'bah. Pak, Ibu, mohon maaf saya tanya, Ka'bah siapa yang bikin? Hah? Kira-kira Ka'bah siapa yang buat? Ada yang tahu? Hah? Nabi Ibrahim. Lalu siapa ada lagi yang jawabannya? Ka'bah siapa yang buat? Nabi Adam. Siapa lagi? Masya Allah. Ka'bah itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ apa? Dikatakan wudi'a. Allah ciptakan Ka'bah linnas, untuk manusia. Nah, ketika zamannya Nabi Nuh terjadi banjir bah, sehingga apa? Mohon maaf, menghapus permukaannya Ka'bah, sisa fondasinya saja. Maka pada zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim, kamu renovasi Ka'bah, Baitullah, kamu renovasi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah. Selesai merenovasi, lalu beliau berdiri di samping Ka'bah yang kita kenal dengan makam Ibrahim. Nabi Ismail yang kita kenal sekarang di Hijr Ismail. Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah 129. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, tolong berikanlah kami, anugerahkan kami, utuslah rasulah, seorang utusan, seorang rasul di sekitar Ka'bah ini, minhum, dari kaum yang ada di sekitar Ka'bah ini, yaitu Makkahul Mukarramah, Quraisy Mekah. Yatslu alaihim ayatika, yang mana nanti Rasul akan membaca segala tanda-tanda kebesaranmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada
yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati dan jiwa-jiwa mereka. Dalam sejarah peradaban Nabi dan Rasul, satu-satunya Nabi dan Rasul yang dilahirkan di Makkatul Mukarramah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahirannya sudah diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu ada 30 generasi. Yang mana satu generasinya bisa, mohon maaf, ratusan tahun. Ini 30 generasi, mohon maaf, jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Setelah 30 generasi, barulah doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Lahirlah sosok Nabi dan Rasul dari orang-orang Quraisy Mekah yang lahir di Makkatul Mukarramah bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, di tengah mana sosok manusia yang paling mulia dilahirkan ke dunia ini melalui perantara seorang ibu yang suci, yaitu Siti Aminah dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kelahirannya sudah diharapkan. Yang lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir ke dunia negaga ambungna. Tidak ada bapaknya, hanya dari seorang wanita yang mulia yang menjaga kehormatannya, yaitu Siti Maryam alaihissalam. Beliau ini bahkan punya satu tempat khusus untuk ibadah, namanya mihrab. Kalau sekarang kita kenal mihrab itu tempatnya imam. Sebetulnya mihrab itu musola tapi agak kecil. Memang khusus untuk Siti Maryam untuk beribadah. Sampai-sampai dalam dikisahkan di dalam Al-Quran, Siti Maryam ini makanan dan minumannya langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu dekatnya dengan Allah. Tapi Allah menguji dengan apa? Beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun, beliau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki siapapun, tapi dengan izin Allah, qadarullah, Siti Maryam hamil. Tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi hamil, sehingga lahirlah seorang, mohon maaf, Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf, walaupun sekarang banyak wanita-wanita ikut-ikutan Siti Maryam. Kenapa? Mataku digagal lakekna. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nabi Isa ketika, mohon maaf, beliau diangkat menjadi Rasul, beliau pernah berpesan kepada umatnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya saya adalah utusan untukmu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang benar aku membenarkan apa-apa yang turun dari sebelummu, yaitu dari kitab Taurat. Ini intinya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, bahwa aku memberikan kabar gembira, kata Nabi Isa berkata kepada kaumnya. Apa kabar gembiranya? Bukan hanya sekedar kabar, tapi kabar gembira. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kabar gembira, ada yang namanya kabar buruk. Kabar gembira itu dengan kata mubasyir, basyiru, berikan kabar gembira. Kalau kabar yang menakutkan, nazir, itu apa? Kabar yang sangat menakutkan. Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, bi rasulin ya'ti, aku memberikan kabar gembira wahai umatku, nanti akan datang seorang rasul, ya'ti min ba'dihi, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad di sini siapa? Bukan Ahmad Musaddiq. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu tahun 2006-2007, Masya Allah, ada yang namanya Ahmad Musaddiq, ngaku-ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku menjadi utusan Allah. Bahkan beliau, mohon maaf, Ahmad Musaddiq ini berarti mengganti syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ini Ahmad Musaddiq tahun 2006-2007, tapi alhamdulillah sudah ditangkap orangnya. Hebat, polisi Indonesia hebat. Kalau polisi Amerika mungkin hanya bisa menangkap teroris,
Tapi polisi Indonesia bisa menangkap nabi palsu. Masya Allah. Ini Ahmad. Kenapa? Karena di Al-Quran di situ disebut namanya Ahmad. Jadi apa? Kehadirannya Rasulullah SAW memang sudah diberitahu oleh Allah, memang sudah diinformasikan dan sudah diketahui oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau dilahirkan ke dunia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara peringatan Maulid di Sulawesi, memang identik dengan ini. Kalau sekarang cuma ada berapa ember? 4 ember. Tapi kalau di daerah-daerah, Masya Allah. Saya kemarin, ini termasuk safari Maulid. Saya biasa mengistilahkan SDM, Safari Dakwah Maulid. Ini yang ke-8 atau ke-9 di Masjid Raya Baruga. Kemarin saya di Wajo. Berapa hari di Wajo? 4 hari di Sengka, di perbatasan Bone dan Wajo. Itu kalau di kampung-kampung, mohon maaf, kalau di daerah-daerah, Masya Allah, telok megalada, gura megalada, pantai megalada, bahkan lebih banyak teloknya daripada jamaahnya. Sampai-sampai itu telok, Masya Allah, digantung di sekitar masjid. Saya pernah, mohon maaf, datang ke daerah Siwa, Wajo, di daerah situ, daerah Empang. Saya masuk ke mesin kaget. Loh, kenapa banyak ikan terbang? Kenapa? Karena yang ditancap di Bura tanian telok, tapi balik bulu. Ditancap di Bura, Masya Allah. Lain lagi di Maros. Bukan telok yang ditancap apa? Roti Maros yang ditancap. Jadi sesuai dengan kondisi, mohon maaf, adat budaya dan ciri khas. Nah, tapi itu adalah, mohon maaf, sebagai aksesoris. Yang diharapkan adalah apa? Sesuai dengan harapan orang Sulawesi. Karena tadi saya katakan, saya bukan orang Sulawesi. Jadi pertama saya datang ke Sulawesi, lalu mengisi ceramah Maulid, saya kaget. Loh, kenapa ini ada telur, ada soko, ada bura? Karena di Bogor, di kampung saya tidak ada seperti itu. Tapi saya dalam hati pasti ada filosofinya orang dulu seperti ini. Masya Allah, ternyata setelah saya cari tahu filosofi atau tujuan orang-orang dulu, kenapa di sini peringatan Maulid di Sulawesi ada telok, ada soko, ada bura, ternyata filosofinya luar biasa. Apa? Yang pertama, mereka kenapa pakai telok lalu ditancap di bura? Mereka berharap setelah peringatan Maulid, mohon maaf, kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok. Untuk apa? Kalau di daerah itu ada sokok yang dibungkus dengan daun, namanya lisu, kalau tidak salah. Lisu. Apa artinya lisu? Kembali, bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Setelah bulat tekadnya, lalu tancapkan dalam hati dengan kuat seperti kita tancapkan telur di bura. Dan bura ini adalah simbol hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Ini filosofinya orang dulu. Jadi bukan hanya sekedar duduk, datang, dengar peringatan Maulid, bulatkan tekad kita. Ayo kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Tauhid kita bersihkan, akidah kita selamatkan dari segala aliran-aliran yang bahkan mungkin bisa menjauhkan kita dengan ajaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Mohon maaf Bapak Ibu, karena zaman sekarang dengan tergerusnya ilmu teknologi, semakin pintarnya orang-orang, pintar tanpa diimbangi dengan iman, kepintarannya bahkan menjerumuskan dia ke dalam lembah kesesatan. Saya pernah ceramah di daerah Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Saya selesai ceramah, mohon maaf, datang panitia, Ustazah, iya, di sini ada aliran. Aliran apa? Islam Ustazah. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Terus? Tapi lucu Ustazah. Lucunya bagaimana? Mereka sembahyangnya, musuh pajangnya, mohon maaf, telanjang. Apa bahasa sininya kalau telanjang? Hah? Melojo-lojo. Oh, melojo-lojo. Padahal juga melusu-lusu.
Ada juga malaikat loso-loso. Apa loso-loso? Mohon maaf, telanjang. Saya kaget, kenapa bisa begitu? Apa alasan mereka? Alasan mereka katanya, mohon maaf, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul toh? Ada yang lahir sudah pakai pakaian? Tidak ada. Terus, jadi ketika menghadap Tuhan, sembahyang itu kan sedang menghadap Tuhan kan? Sedang kita berdialog dengan Tuhan. Maka ketika kita sedang menghadap Tuhan, kita harus dalam keadaan seperti kita dilahirkan ke dunia ini. Tidak ada yang ikut urusan dunia. Pakaian untuk mereka dunia, songkota dunia, sarung tak dunia, batik tak dunia, kerudung tak dunia, kata mereka. Jadi ya kita sembahyang menghadap Tuhan dalam keadaan benar-benar tidak ada yang ikut urusan dunia. Saya penasaran, saya tanya, kira-kira ada nggak sholat berjamaah? Bayangkan, sholat telanjang, melojo-lojo, mau berjamaah, berjamaah. Ya Allah, yang lebih parah kalau ada juga jamaah ibu-ibu ikut sholat berjamaah barisan di belakang. Ya Allah ya Rahman, ketika ruku, ketika sujud, kelihatan mana loncengnya. Masya Allah. Nah ibu kan di belakang, lihat bapak, la ilaha illallah, na'udzubillah, sunnah na'udzubillah min. Padahal sudah jelas syarat kita sholat adalah apa? Menutup aurat. Ini sudah fakta. Auratnya laki-laki minas surah ila rukbah, batasan minimal auratnya laki-laki minas surah ila rukbah, dari posik sampai lutut, dari pusat sampai lutut. Auratnya laki-laki. Auratnya perempuan jami'ul badani ila wajhi wal kafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika sholat harus ditutup. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, kaki bukan aurat. Makanya kalau ibu-ibu yang sudah ke tanah suci masuk ke masjid, kita lihat orang-orang Turki, orang-orang Mesir, orang-orang India, terkadang sholat mohon maaf kakinya telanjang gitu. Kenapa? Karena memang kebanyakan mereka adalah penganut mazhab Imam Hanafi. Nah ini mohon maaf, kalau sudah menyimpang seperti itu, maka ini mohon maaf kita bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu peringatan Maulid seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tadi yang pertama, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Selain mohon maaf kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang dulu, bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur, tentu kita mohon maaf memperingati peringatan Maulid adalah untuk lebih mengenal siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, aktualisasi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah adalah sosok yang memang patut dan harus dicontoh. Ini sudah dapat legalitas dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah lagi lebih menguatkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah makhluk yang paling tinggi akhlaknya. Kenapa Nabi tadi dijadikan contoh? Kenapa Nabi tadi dijadikan teladan? Yang pertama, karena Nabi itu manusia sama seperti kita. Enggak bisa manusia mencontoh malaikat. Enggak bisa manusia mencontoh mohon maaf binatang. Enggak bisa mencontoh malaikat karena malaikat mohon maaf tidak seperti manusia diciptakan. Malaikat hanya punya akal, enggak punya nafsu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak suka dengan lawan jenis. Kenapa? Enggak punya nafsu. Beda dengan manusia. Nabi tadi jadikan contoh sama manusia seperti kita. Tapi manusianya Nabi tak basyarun la kal basyar. Manusianya Nabi tak tidak seperti manusia biasa.